Konsep dari belajar bahasa pemrograman sebenarnya hampir sama dengan konsep ketika kita belajar bahasa baru yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Kalau kita belajar bahasa baru yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia, maka kita ingin supaya manusia yang kita ajak komunikasi tersebut bisa paham apa maksud kita dengan bahasa baru yang kita pelajari tersebut. Begitu juga ketika kita belajar bahasa pemrograman, maka kita ingin supaya apa maksud kita bisa dipahami oleh komputer. Kalau kita lihat susunan dari bahasa yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang, dia tersusun dari kata-kata. Begitu juga dengan bahasa pemrograman, dia tersusun dari sintaks dan juga sintaks. Nah, setelah kita mengetahui sintaks-sintaks ataupun kata-kata, yang kita lakukan berikutnya adalah merangkai dari kata-kata tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan orang. Begitu juga ketika kita akan berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan sintaks-sintaks yang kita punya, maka kita harus merangkai sintaks-sintaks tersebut menjadi sebuah perintah yang bisa dipahami oleh komputer. Berikutnya, supaya kita bisa lebih mudah ketika kita akan berkomunikasi dengan orang ataupun berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman, kita harus sering-sering latihan. Dengan sering-sering latihan, maka kita bisa menyampaikan apa maksud kita dengan banyak cara. Nah, sehingga tidak aneh kalau kita tahu ada beberapa programmer yang menyampaikan sesuatu dengan cara A. Dan juga ada programmer yang lain ketika dia akan menyampaikan sesuatu yang sama, dia menyampaikan kepada komputer dengan cara B. Dan hal tersebut sah-sah saja. Karena yang penting, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman dan juga menggunakan sintaks-sintaks yang ada, maka komputer bisa paham tentang apa maksud kita. Dan layaknya sebuah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang, kalau misalnya kita jarang untuk menggunakan bahasa yang baru saja kita pelajari, biasanya dia akan lebih mudah untuk hilang atau terlupakan. Begitu juga dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer, kalau kita jarang-jarang untuk menggunakan dari bahasa pemrograman tersebut, kita bisa menjadi lupa juga. Sehingga tidak aneh ketika kita mempelajari sebuah bahasa, misalnya adalah bahasa PHP, kemudian kita sudah lama tidak menggunakan PHP lagi, dan kemudian kita beralih kepada bahasa pemrograman yang lain, kadang kita menjadi lupa tentang bagaimana cara mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan PHP tadi. Dan ini merupakan hal yang sah saja. Yang penting ketika kita akan mengungkapkan sesuatu, kita tahu tentang bagaimana cara mengungkapkannya. Kalau kita tidak tahu tentang cara mengungkapkannya, ataupun kita tidak tahu tentang sintaks-sintaks yang perlu kita sampaikan ketika kita akan menyampaikan sesuatu, maka kita bisa googling. Dan itu juga sah-sah saja. Dan kadang pemikiran kita berpikir terlalu jauh, terlalu panjang, ataupun terlalu melebar. Kita kadang berpikir bagaimana seseorang bisa mempelajari banyak bahasa pemrograman di satu otak yang sama. Padahal ternyata, sebenarnya ketika kita sudah mempelajari bahasa baru ataupun bahasa pemrograman baru, waktu kita untuk mempelajari bahasa yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, hal tersebut lebih cepat daripada ketika kita belajar bahasa pemrograman yang pertama. Karena sebenarnya konsepnya untuk menguasai bahasa tersebut adalah sama. Ketika kita sudah menguasai pola-pola yang harus kita ikuti, atau langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk bisa menguasai sebuah bahasa, maka kesempatan kita ataupun waktu kita untuk mempelajari bahasa yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan lebih cepat datang. Sehingga sekarang, mari kita berpikir bahwa bahasa pemrograman adalah layaknya bahasa manusia. Yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu kata-katanya atau sintaks-sintaksnya. Kemudian kita berlanjut tentang bagaimana cara mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan kata-kata atau sintaks yang kita gunakan dalam bahasa pemrograman tersebut. Kemudian yang berikutnya, sering-seringlah latihan dengan menggunakan sintaks-sintaks yang ada. Dan insya Allah nanti kita akan lebih mudah untuk belajar bahasa pemrograman tersebut.